Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar Iwan Pila semuanya? Jumpa lagi dengan saya di sini, Mesli Kirani. Tentunya saya doakan mudah-mudahan Iwan Pila semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Nah, di sini saya ada video yang menarik yang tentunya saya persembahkan buat Iwan Pila semua, dimana video ini saya ambil di debat JCC. Pada waktu itu ada Bapak Sambung-Sambung dari Kristen dan juga ada Bapak Richard dari Kristen juga, tetapi Bapak Richard ini dibilang oleh Bapak Sambung-Sambung dia bukan Kristen tapi dia adalah Islam. Gak tahu juga kenapa Bapak Sambung-Sambung ini ngotot ya mengatakan bahwa Bapak Richard itu penipu. Dia tidak percaya kepada Bapak Richard bahwa Bapak Richard itu Kristen, padahal nyata-nyatanya Bapak Richard sudah mengakui bahwa dia itu adalah Kristen Katolik, dan di situ juga semua teman-teman Muslim mengakui bahwa Bapak Richard itu adalah Kristen Katolik. Tetapi Bapak Richard ini tetap ngotot bahwa Bapak Richard itu adalah Kristen Katolik. Dia jadi muter-muter nih seperti Bapak Sambung-Sambung saya ngomongnya ya. Ya udah, Iwan Pila di mana saja berada, langsung saja kita dengarkan video yang seru ini, tentunya yang digawangi oleh Bang Handi. Selamat menyaksikan. Tapi sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini, channel Mesli Kirani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita berbahasa Indonesia dengan baik, disaksikan oleh ada saudara Kristen juga di sini, Mas Richard. Bukan saya minta pembelaan, tapi ini kan kita diskusi dengan lurus gitu. Bukan ngalor ngidul gitu. Buktinya terbukti sudah Anda bahwa sudah aku bicara dari tadi. Anda sudah bicara? Bisa nggak iya, beri kesempatan untuk orang iya. lain? Coba Bisa jelaskan nggak beri kesempatan iya. orang lain? Coba jelaskan Ini Anda kepada ceramah, saya. kah apa diskusi? Coba. Coba jelaskan Handi, kepada Bang saya. Handi, Pak Handi, Dengerin dulu, apakah saya belum Anda ini selesai. ceramah? Apakah ceramah? Coba jelaskan kepada saya. Kalau Anda ceramah, saya dengerin, keluar. saya mau bertanya kepada Anda. Kalau Coba Anda jelaskan ceramah, dulu. saya keluar. Coba jelaskan dulu bagaimana ceritanya Elohim yang dikandung, terus Bunda Maria melahirkan manusia. Bagaimana ceritanya? Coba jelaskan pakai ayat. Ada nggak? Sudah? Ada nggak? Ya bagaimana ceritanya? Oh. Elohim yang dikandung, jadi Sudah dilahirkan Yesus. Ya jawab. Jawabannya Ya, tadi jawab. kan Jawab. kitab Injil Lukas ayat 1, pasal 1 ayat 34 dan 35 jelas. Roh Kudus itu adalah Elohim. Elohim itu ketika Roh Kudus yang di dalam kandungan Maria jelas mewujudkan dirinya menjadi seorang manusia, anak bayi dia. Itulah yang diimani oleh Kristen. Apakah roh itu adalah manusia? Bukan, roh itu adalah roh. Ya, roh itu adalah roh. Yang dikandung Bunda Maria apa? Mewujudkan dirinya menjadi Yesus. Yang dikandung Bunda Maria apa? Mewujud Roh Kudus. Yang dikandung Bunda Maria apa? Mewujudkan dirinya menjadi manusia. Yang dikandung Bunda Maria apa? Roh Kudus. Yang dilahirkan Bunda Maria apa? Mewujudkan dirinya menjadi manusia. Yang dikandung Bunda Maria apa? Iya, manusia mewujudkan menjadi manusia, mewujudkan dirinya. Yang dikandung Bunda Maria apa? Roh Kudus. Yang dilahirkan Bunda Maria apa? Roh Kudus yang menjadi manusia. Kenapa bisa berubah? Siapa yang berubah? Tidak masalah. Allah Maha Kuasa, Allah Akbar. Bagaimana caranya berkuasa orang dikandung kok? Loh, berarti kalau tidak bisa merubah dirinya tidak berkuasa dong. Jadi ada simsalabim dalam kandungan Bunda Maria. Gitu. Oh iya, itulah kun payakun. Itulah yang dikatakan Allah Akbar. Allah yang Maha Kuasa, itulah dia. Kalau dia tidak bisa mewujudkan dirinya, itu namanya batu. Jadi ada simsalabim. Ada simsalabim dalam kandungan Bunda Maria. Allah lebih dari simsalabim. Kun payakun, segala sesuatu. Yang dilahirkan Bunda Maria. Yang dilahirkan Bunda Maria apa? Kun payakun. Kun payakun dilahirkan. Oh, Bunda Maria melahirkan Kuasa. Allah yang Allah Akbar. Kalau tidak bisa menjadi, kalau tidak mewujudkan dirinya, itu namanya batu, Pak. Yang dilahirkan Bunda Maria kun payakun gitu.
ketika Muhammad menanyakan, ketika Muhammad Kenapa larinya ke ditanyakan tentang Muhammad sih? suruh menunjukkan Allah. Kenapa larinya ke sono lu? Lu kalau udah mampat otakmu udah nggak usah menilu keluar. Orang bahas apa, lu bahas apa? Kagak nyambung lu. Bagaimana bisa akbar Allah Muhammad tidak bisa menunjukkan dirinya Allah Muhammad. Sekarang SWT tidak bisa. kalau Yesus dilahirkan Bunda Maria, Yesus itu Tuhan apa manusia? Ayo jawab. Islam sembah itu adalah tidak ada. Yesus Ya. itu Tuhan apa manusia? Tidak, saya sebentar. Yesus itu Tuhan apa manusia? Tuhan dan manusia. Tuhan dan manusia. Yang Nah, artinya Bunda Maria menyusui Tuhan gitu. manusianya. Ayo, manusianya Tuhannya Ada kemana waktu dua kodrat. Tuhannya kemana? Dengerin Dua dulu. natur. Waktu Bunda Maria menyusui manusia, Tuhannya kemana? Roh. Tuhannya di mana? Di mana posisi Yang dia? disusui manusia Yesus. Terus yang rohnya tidak disusui. Di mana rohnya berada waktu disusui Yesus? Di mana rohnya berada? Tidak terbatas. Di mana dia berada? Sebagai Allah Akbar yang tidak terbatas di mana-mana. Waktu Yesus disusui ibunya, ya, roh Allah itu di mana? Ada, roh tidak bisa menyusui karena dia roh. Ada di mana? Ada di mana? Ada di dalam dan di luar sebagai yang tidak terbatas. Ada di dalam diri Yesus. Artinya roh Allah ini mengantar Yesus disusui sama ibunya, betul? Enggak masalah. Enggak masalah. Iya. Apakah? Iya, enggak masalah. Benar, enggak masalah. Iya. Yakin loh. Masalahnya apa? Kira-kira kalau roh Allah ini enggak ada dalam diri Yesus, Yesus bisa disusui enggak? Enggak bisa berbuat apa-apa. Sudah saya jawab tadi. Yesus mengatakan dalam Alkitab, saya tidak bisa berbuat apa-apa kecuali Bapa yang ada di. Fungsi benar, roh Allah ayat dalam, itu benar. Iya, fungsi roh Allah dalam diri Yesus, fungsinya apa? Ya sebagai roh. Fungsinya apa? Sebagai roh Allah. Sebagai roh Allah. Untuk menghidupkan atau untuk mematikan? Sebagai yang berkuasa. Allah berkuasa. Jadi artinya roh Allah ini menguasai tete ibunya gitu. Enggak masalah. Enggak masalah. Coba ulang lagi deh. Roh Allah menguasai tete ibunya. Silakan. Ulangi. Enggak masalah. Apa salahnya? Ulangi kata-kata saya. Ulangi aja. Sudah saya dengar. Enggak masalah. Ulangi dulu biar netizen jelas. Untuk apa saya ulangi? Sudah enggak masalah. Jadi enggak ada masalah. Jadi roh Allah menguasai tete ibunya. Roh Allah menguasai tete ibunya. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Enggak ada salah. Lu bener. Ya, habis benar berarti. Sudah. Iya bener lu. Artinya ya. Waktu Yesus boker, roh Allah di mana? Boker maksudnya apa boker? Berak. Oh, nggak masalah. Itu manusianya. Iya. Sebelum Bang Andi berak. Roh bisa berak nggak? Roh bisa berak nggak? Manusia bisa. Roh nggak bisa. Iya. Itu yang namanya akbar. Saya tanya lu dulu, waktu Yesus berak, roh Allah di mana? Ya tidak terbatas. Di mana? Apakah ada dalam diri Yesus ikut berak bersama Yesus? Roh tidak bisa berak. Iya, artinya apakah roh pernah nggak Bapak ikut pernah nggak? Sekarang saya tanya Andi, pernah nggak Anda lihat roh berak? Pernah nggak roh berak? Saya nggak pernah mengatakan roh berak. Ya saya sudah. bertanya kepada pertanyaan Anda bodoh. Waktu Yesus berak, roh Allah di mana? Ya di dalam dirinya lah. Artinya roh Allah luar juga ada, tidak terbatas. Dulu. Artinya roh Allah ikut menemani Yesus berak. Betul apa salah? Enggak masalah. Betul apa salah? Betul, enggak masalah. Betul, artinya roh Allah ikut masuk kamar mandi bersama Yesus. Iya betul. Nah, terus yang nyiram siapa? Yang nyiram? Ya Yesus sendiri lah. Ya, roh Allah nggak ikut bantuin. Karena dia di dalam ya segala sesuatu ya pasti ya enggak masalah. Enggak masalah. Ikut juga? Iya. Iya ikut. Iya, ikut. Enggak masalah. Oke, saya ikuti. Richard. Saya ikuti. Oke, saya ikuti. Oke, saya ikuti. Roh Allah itu tidak bisa mengikuti yang duniawi ya, Bapak. Andi selesai belum? Dibaptis belum Andi? Bapak guru agama. Andi selesai. Sebentar, Richard. Tidak akan mengikuti kegiatan manusia kayak berak, itu tidak akan mengikuti dia. Richard sebentar. Boleh roh Allah boleh ada di mana? Boleh roh Allah ada banyak. Richard sebentar Richard sebentar dulu satu-satu. Andi selesai belum? Andi selesai. Belum, masih panjang ini belum. Lanjut dulu nanti Richard. Banyak waktu. Bapak guru agama termakan jebakan Batman itu.
Nanti Ya. nanti Roh dulu. Allah itu tidak bisa Selebes dulu. mengikuti kalau Tuhan berak kencing itu tidak ngikut roh Allahnya. Richard sebentar Bapak. dulu. Richard Lu diam sebentar dulu. dulu. Giliran Lu dulu. Tapi diam dulu. ketika Yesus berkarya dengan nubuat-nubuatnya baru di situ roh Allah bekerja, di situ hadir ya Bapak. Oh, Maaf jadi ya, waktu bukan ya. bukan ngajarin Bapak Sebentar, ya. Richard. Kalau Anda mengatakan hadir dan tidak hadir, Anda mengatakan hadir tidak hadir berarti on off. Emang ada Bukan. sakarnya kali. Masa Yesus berak, Yesus kencing tadi di pertanyaannya Bapak bilang ikut. Berarti roh Allah tidak ada dalam Yesus dong. Yesus salah mengatakan roh Tuhan ada pada aku, salah dong. Ketika disalib pun roh Allah tidak ada sama Yesus, makanya Yesus bisa mati. Nah, itu dia yang saya maksud tadi. Itu dia yang saya bilang roh Allah tidak ada di mana-mana, belum. Loh. Kalau roh Allah tidak di mana-mana berarti Allah terbatas dong, Richard. Roh Allah banyak tapi tidak di mana-mana. Terus roh Allah kalau di mana-mana roh Allahku banyak. Anda salah, Richard. Konsep dari mana Anda mengatakan Allah, roh Allah banyak? Roh Allah itu satu. Lebih dari satu. Roh Allah itu lebih dari satu, banyak. Makanya bisa mana ayatnya roh Allah lebih Allah dari satu? Mana ayatnya? Ya terus Richard, kalau Anda bilang Kristen apa Anda? Saya Katolik. Terus kalau Anda bilang roh Allah ada di silakan. mana-mana, roh Allah ada di spiteng, roh Allah ada di tempat kotoran-kotoran. Ya. Di mana-mana, nggak ada bos. Loh, Anda salah. Yang saya maksud, paham nggak? Roh Allah yang tidak terbatas, yang satu tadi sebagai yang tidak terbatas. Makanya dipertegas tadi sama Bang Handi untuk hal-hal yang kotor, dia mempertegas hal-hal yang seperti jawaban itu. saya tadi, roh Allah yang tidak terbatas. Roh Allah yang tidak terbatas. Iya, setuju. Saking tidak terbatas, makanya banyak. Satu tidak terbatas ya Pak ya. Jawabannya. Kalau bukan banyak, apa namanya kalau tidak terbatas? Ya, tidak tadi jawabannya. Pak, kalau banyak salah Pak. Karena Tuhan itu hanya satu Pak. Roh itu hanya satu Pak, roh Tuhan, tetapi sebagai Bapak yang tidak terbatas. Tidak terbatas artinya apa? Tidak terbatas tuh tidak terlalu luas Pak. Besar dia Pak. Ya, kebesarannya banyak. Loh, bukan banyak Pak. Kalau Bapak mengatakan gimana? Tuhan itu berarti Tuhan gimana banyak. Nih orang bahasa Indonesianya? Sekarang Pak begini Pak Richard. Kalau Anda mengatakan roh Tuhan banyak berarti Tuhan itu banyak. Enggak, yang simpel aja. Coba Anda yang bilang yang uang Tuhan saya itu banyak. Uang saya itu tidak terbatas. Benar saya tidak terbatas. Terus uang Anda sedikit. Kan beda banyak. Pak. Gimana uang itu beda Pak dengan roh Tuhan Bukan. Pak. Tadi premis Bapak bilang tidak terbatas itu Bapak bilang banyak itu salah. Tadi itu premis Bapak. Ya, Bapak memang salah, bukan premis Pak. Memang salah. Berarti Tuhan banyak. Kalau roh Tuhan banyak berarti Tuhan banyak. Salah. Ya udah terus kalau saya bertanya. Berarti artinya tidak terbatas itu apa? Berarti Bapak percaya yang saya katakan tadi roh Tuhan itu tidak banyak, cuma satu. Percaya sudah? Tuhan cuma satu, percaya? Bukan premis Bapak tadi bilang saya bukan salah. Bukan premis, saya bertanya sekarang Pak, saya bertanya sekarang. Roh Tuhan itu satu apa banyak? Roh Tuhan itu banyak, dalam diri saya juga ada kok. Berarti Tuhan itu banyak juga. Ya tidak terbatas. Nah ya kan Bapak aku balik lagi, berarti Anda nih kontradiksi dalam diri Anda sendiri. Nah, ya? Terus pertanyaan saya, kalau tidak terbatas itu, ya artinya apa? Kalau bukan banyak. Kemahakuasaannya tolong dijelaskan. Kemahakuasaannya Bapak buka kamus bahasa Indonesia sebentar. aja. Ini saya analogi Artinya tidak ada batas itu apa, Bapak? Pak Richard, oke Pak. Saya analoginya Pak. Analogi gini Pak, langsung aja Pak. Ketika Yesus itu ya, Pak. Yang pertama dulu gentle Anda. Ya Pak, sebentar Pak, kita bahas ini dulu. Bapak harus ketik di Google bahasa Indonesia artinya tidak terbatas itu apa? Bapak ketik di Google. Pak, sebagai bukan bahasa Indonesia gentle ini sebagai gentle dulu. Ya Pak, sebagai Tuhan Pak, maksud saya bilang sebagai banyak itu Bapak bilang terbatas salah. Sebagai Tuhan Pak ya, bukan sebagai uang atau fisik ya Pak ya, sebagai Tuhan yang Maha Kuasa yang tidak terbatas. Bahasa tidak terbatas itu bisa untuk semuanya Pak, bukan untuk Tuhan. Iya, oke. Analogi Bapak kemana dulu? Ke Tuhan apakah yang lain? Bukan Bapak ketik di bahasa Indonesia artinya tidak terbatas. Saya analoginya tidak terbatas ini untuk Tuhan Pak. Bukan untuk benda. Makanya ini kan semua orang tonton, kita buka live. Ya silakan. Ketik di bahasa Indonesia. Oke. Bahasa Indonesia. Menurut Bapak tidak terbatas itu apa artinya coba? Oke, tidak terbatas. Menurut saya di dalam ketuhanan Pak ya, sebagai yang Maha Kuasa. Jangan menurut Anda, bahasa Indonesia gimana sih?
Menurut bahasa Indonesia silakan buka aja Pak, googling aja. Saya malas Ya googling ini. makanya menurut bahasa Indonesia itu artinya banyak, tidak terbatas, tidak terhingga itu banyak. Gimana sih? Oke. Sekarang ke Nah, gua Tuhan ngertiin itu diterapkan dalam ke bahasa Indonesia. oke, oke. Lu bilang gua Kalau salah. oke, Nah, premis lu diterap di gimana? oke, Gentle oke. dulu, gentle dulu. Gua Oke, kan oke. ngertiin dalam bahasa Indonesia. Saya setuju kalau begitu. Bapak Nah, sudah googling, setuju. Tetapi Pak, kalau untuk Tuhan bisa nggak itu ditujukan kepada Tuhan? nah, itu tergantung iman lu kalau lu tanya gitu. Nah, makanya di situ Pak. Saya mengatakan, Ya, tidak berarti cabut terbatas ini dulu untuk Tuhan tuntutan lu ke sebagai yang gua tidak tadi terbatas. bilang. Sebagai yang tidak terbatas, Pak. Saya bilang untuk Tuhan yang tidak terbatas sebagai yang maha kuasa tadi. Tidak terbatas itu maha kuasanya, Pak. Maksudnya, begini Pak, saya analogi Pak Richard Makanya ya. lihat pertanyaannya Handi Selebes. Bapak tadi udah kalah Sudah, taruhan. saya pahami. Tadi sudah saya Kecuali pahami, Bapak sudah saya Bapak jawab. pertegas tadi pertanyaan Andi Selebes. Tapi kalau ada yang menjelaskan menjurus ke situ, Bapak harus dibaptis ya. Baru Bapak benar menang. Karena Adi situ menegaskan ke situ ujung-ujungnya. Kan Pak, pertanyaan Pak Handi tadi ayatnya diminta Pak, ayatnya diminta. Iya, sudah saya keluarkan. Yang sama persis dengan ucapan mulutnya. Pak sekarang coba Pak Richard saya tanyakan sekarang ya. Sebagai yang tidak terbatas, menurut Bapak itu gimana? Tuhan itu satu atau banyak? Tuhan itu satu atau banyak? Tuhan satu atau banyak Pak Richard? Tidak terbatas. Loh. Pertanyaan saya Pak, satu atau banyak? Tuhan satu atau banyak? Tuhan itu tidak terbatas. Dia mau ada di mana. Pertanyaan saya, jawab satu atau banyak? A satu, B banyak. Terus kalau dia ada di dalam saya, ada di dalam kamu? Tidak terbatas begitu gimana? Pertanyaan saya, apa ya? Pertanyaan saya, jawaban saya pertanyaan saya Pak Richard. Coba satu kamu kasih atau tahu banyak? Namanya apa? Iya, pertanyaan saya satu atau banyak yang benarnya kalau untuk Tuhan? Apa? Kalau Tuhan satu atau banyak? Iya. Saya kan nggak tahu namanya. Saya kasih perumpamaan ke kamu. Kamu yang kasih tahu namanya ya. Tuhan ada di dalam saya. Tuhan ada di dalam kamu. Tuhan ada di dalam hati-hati orang baik. Nah, itu disebutnya apa kalau seperti itu namanya? Nah, saya jelaskan tadi, maka saya analogi mau ke situ arahnya Bapak nyerocos terus nggak mau dengar. Analogi ketika Yesus menemui orang di Amerika, Yesus juga menemui pada waktu yang bersamaan ada di Indonesia. Itulah sebagai roh yang tidak terbatas, Pak. Itulah yang diilustrasikan sama kaum awam yang tidak mengerti panjang kali. Loh, silahkan saya bantah sekarang, yuk. Yang masuk, berarti saya dibilang apa mungkin? Ada banyak. Bukan banyak, Pak. Bukan banyak, Pak. Tidak terbatas. Tapi kalau orang pintar mengerti dia satu. Bukan, saya mengilustrasikan ke universal. Pak, sekarang iya. Anda jangan pukul rata semua orang pintar, semua orang mengerti. Bapak, ada yang bodoh, ada yang nggak ngerti. Sebentar, Pak. Bapak nggak dengar ini. Bapak dengar dulu pertanyaan saya. Bapak sekarang tahu menjelaskannya ke universal, apa ke orang yang sudah ngerti, apa orang yang sudah pintar. Oke, Bapak sekarang saya tanya, Pak. Kalau ke universal berarti harus sambung nangis diajar Richard. Enggak, Richard ini ngomong terus ngerocos sendiri. Ke universal ke semua orang, dan di semua orang di sini ada yang nggak ngerti, ada yang belum paham, ada yang IQ-nya lemah. Disinilah Pak Richard. Gitu Pak Richard, tapi coba kalau orang dulu. yang sudah pinter, sudah benar-benar tinggi ilmunya, dia ngerti Tuhan cuma satu, dia ngerti. Bapak nggak usah ngajarin orang bego pun orang pinter udah ngerti. Tapi di sini kan jelasin ke universal ke semua orang di Zoom ini yang nonton. Ada yang pemikiran IQ-nya lemah, ada yang kurang tangkap. Gedein dikit suaranya, Bro Richard. Kecil suaranya. Gedein. Iya. Jadi di Zoom ini kan banyak orang yang menonton universal rame-rame. Ada yang daya ingatnya nggak kurang, ada yang daya tangkapnya kurang, ada yang pinter. Tapi kalau orang mengerti, dia tahu Tuhan itu ada satu doang, nggak lebih. Tapi karena universal. Tadi kan perbedaannya gini, Bro Richard, kan tadi waktu Yesus boker, dia mengatakan itu, ya Yesus buang air besar, itu Roh Allah ikut bersama Yesus buang air besar. Makanya dia udah terjebak-jebakan Batman. Loh, siapa terjebak nggak terjebak? Itu jelas kalau Roh Tuhan ada di dalam Yesus nggak masalah. Terus masalah cebok-cebokan apa urusannya dengan Roh? Bapak. Coba saya tanyakan. Tadi Pak Richard, Bapak menyetujui. Biar cebok pun nggak masalah, Pak. Namanya Bapak Allah. Menyetujui kalau Yesus boker, Tuhan Allah di situ hadir. Oh iya memang hadir. Terus gimana lagi, Pak?
Gimana lagi ketika Roh Yesus Allah itu mati? hadir ketika Ketika Yesus berkarya. mati, barulah Roh Ketika Allah itu Yesus- keluar. Ketika Yesus Paham? Paham, Pak? berfirman, nggak Pak, ada paham. tertulis Yesus lagi boker, Roh Allah hadir itu nggak ada ayatnya. Roh Tuhan ada Tapi padaku, Tapi Pak. ketika Yesus Roh Tuhan ada berfirman, padaku, Yesus baca, Pak. bermujizat, iya, baru di situ Roh Allah hadir. Loh, Pahami konteks ya. Loh. Bapak salah nih. Bapak salah, nggak ada tertulis Yesus lagi boker, Roh Allah hadir, nggak ada. Memang tidak ada, Pak. Memang tapi tidak Bapak ada. mengiyakan Itu kan pertanyaannya Handi Silebes. Saya Makanya. jawab nggak ada masalah. Dia pertanyaan cuman itu aja, Pak. Saya paham Handi Silebes. Handi Silebes ini saya ngerti, paham. Pertanyaan kan coba Pak, salahnya di mana menurut Bapak? Iya. Coba kalau jawaban Tadi saya. Bapak mengiyakan. Ya, salahnya di mana coba? Ketika Handi Silebes bilang, berarti kalau Bapak Yesus berak, roh Bapak ada dong di situ. Ya. Kasarnya nontonin orang berak dong. Terus Bapak bilang, betul. Itu Betul, salah, Bapak. Nggak Loh, bisa. salahnya di mana? Bapak harus bilang tidak bisa. Karena nggak pernah tertulis. Kalau tidak bisa berarti Yesus tidak memiliki roh Tuhan. Yesus bukan Tuhan, Pak. Coba. Kan saya kasih contoh nih, contoh gampangnya aja nih. Jangan Yesus berak. Yesus disalib ketika mau mati, itu Roh Allah ninggalin dia. Nah, itu baru benar, Pak. Itu udah satu premis bahwa Roh Allah ninggalin dia, nggak ada di situ. Itu baru benar, Pak. Itu ada ayatnya, Pak. Bukan, apalagi Yesus lagi berak. Itu ada ayatnya, Pak. Itu memang betul ada ayatnya. Roh Allah, Eli lama sabatani, Pak. Ya, itu memang betul Roh Allah keluar. Tetapi ketika Yesus itu berak memang tidak ada ayatnya. Tetapi kalau ditanyakan apa ikut berak, tidak ada masalah kalau ikut. Jangan membenarkan. Loh. Pertanyaannya kan di situ nggak masalah. Pertanyaan Handi saya hafal. Anda tahu lu salahnya di mana? Yang nonton ini universal. Kalau lu iya, begitu, salahnya kalau Roh Tuhan orang ada yang ketika salah tanggap, orang yang IQ-nya nggak nangkep, dia berpikiran aneh. Sebentar Pak Richard, coba pengarahan yang benar gitu loh. Ini kan universal. Pak Richard coba gantian. Coba gantian ngomong, bisa nggak? Yang nonton ini banyak orang. Pak Richard, gantian ngomong. Pak Richard, gantian ngomong. Bisa nggak gantian ngomong? Pakai waktu, Pak Richard. Pakai waktu aja. Soalnya. Pak Richard pakai waktu. Bisa nggak ngomong gantian? Yesus boker boleh, tapi Roh Allah belum tentu ada di situ. Terus ada di mana ya? Saya nggak tahu jawabannya Bang Handi. Itu Bapak kalau kasih pemikiran nggak bisa. Kalau saya nggak bisa. Karena Allah itu tidak terbatas. Kalau Anda mengiyakan ucapan Bang Handi, itu kasihan netizen atau para penonton Zoom ini. Pak, kalau roh itu Pak tidak terbatas, sebenarnya tidak terbatas. Anda menjelek-jelekan agama Anda sendiri namanya. Loh. Siapa yang menjelekkan Pak? Pak Handi menanyakan. Anda itu kasih image nggak baik, gimana sih? Kan saya udah jelasin. Apakah yang nonton di sini kan banyak nih, ada yang tanggap. Apakah masuk pertanyaan Handi kan arahnya nanti apakah berak itu Roh Kudus? Ya tidak, Pak. Roh Kudus itu adalah fisik, Pak, yang keluar, bukan Roh Kudus. Tetapi apakah Roh Kudus? Begini Pak, bukan mengiyakan, Pak, bukan mengiyakan. Dengar. Membenarkan gimana sih? Sebentar Pak, pertanyaan Pak Handi. Pertanyaan Handi tadi begini Pak, ketika Yesus berak, ada nggak Roh Kudus ikut berak? Ya saya bilang ikut. Iya, ikut. Nggak bisa. Loh. Nggak bisa gimana Pak? Ya nggak bisa lah. Anda kalau membenarkan semua ucapan dia, lu kemakan jebakan, Bos. Ya enggak, bukan silakan Pak Handi, coba lanjutkan Pak Handi, pertanyaan Anda. Coba, kalau ada ucapan dia yang menjurus ke nggak pokok gitu, nggak tertulis, Anda bilang nggak tahu, cukup kok, jangan sok pinter, sok paling ngerti. Anda kalau sok pinter, sok tahu, sok paling ngerti, kejebak makanan Anda sendiri. Pak, kalau Anda mengatakan seperti itu, berarti Roh Tuhan tidak ada dalam diri Yesus berarti. Coba. Anda dengar gak pertanyaannya tadi? Kalau Yesus berak, Roh Kudus ikut berak. Dengar pertanyaannya. Kecuali Andi bilang kalau Yesus lagi berbuat mujizat, membelah roti jadi 2 anggur dan 5 ikan, itu baru Anda benerin itu semua. Anda panjang kali lebar cerita. Handi cerita bisa, Yesus berak. Roh Tuhan ada padaku, Pak. Nggak bisa, Pak. Roh Tuhan ada padaku. Anda melawan Roh Tuhan. Roh Tuhan ada padaku. Anda melawan pertanyaannya. Anda bertentangan dengan ucapan Yesus, Pak. Lihat konteks pertanyaannya Handi. Nggak masalah. Saya bilang tadi nggak masalah.
Kalau lu sok pinter, lu kemakan omongan lu sendiri yang sok pinter itu. Lebih enggak, baik bukan lu sok- jawab nggak enggak. tahu aja, gengsi Enggak, amat lu saya- jadi orang. Loh, siapa Nggak bilang usah nggak sok tahu? Lu Kalau Roh roh Tuhan Kudus lu ada kelebihan padaku, juga. Kalau lu nggak tahu, bilang nggak tahu. kalau roh Tuhan ada Itu padaku cukup, gimana itu Pak? buat lu tenang, buat lu nyaman. Pak, Kalau lu diam sok di tahu, dalam sok Pak. ngerti, Pak, coba saya habis tanya. lu masuk jebakan. Bapak diam di dalam aku, coba Makanya Pak. lu lihat Bapak diam di konteks dalam aku. Siapa Bapak pertanyaannya. itu Pak? Lihat konteks pertanyaannya. Pak Richard jawab pertanyaan saya. Bapak diam di Bukan, dalam aku Anda dan ini Bapak pintar. adalah satu. Tapi Coba. Anda harus lihat lagi konteks pertanyaannya. Yesus berak, Yesus kencing. Ada Enggak nggak roh masalah, Allah loh. di situ? Ya, Anda jangan masuk ke Pertanyaannya tadi Pak, pertanyaan tadi bukan sampai di situ Pak. Bukan bukan air kencing itu adalah roh, bukan Pak. Bukan Ya, di situ pertanyaan makanya. tadi. Waktu pertanyaan Handi tadi, waktu Yesus berak, kencing misalnya, ada nggak? Tetap ada rohnya Pak. Apakah yang keluar itu roh Allah? Tidak Pak. Kan belum sampai di situ Pak. Pertanyaan Handi Selebes tadi. Belum keluar Pak sampai situ. Belum dilanjutkan. Bapak keburu motong sih, nggak dengar penjelasan saya juga. Keburu Ya. motong gimana? Apakah tai Yesus Roh Kudus? Kan belum sampai di situ Pak. Pertanyaannya. Makanya tinggal bilang nggak tahu aja, gengsi. Loh, nggak bisa Pak, nggak bisa nggak tahu Jangan Pak. selalu lu Sebagai sok orang tahu, Kristen, sok ngerti. sebagai orang Kristen Kalau saya harus disekat bertanggung jawab. mematikan, Saya lu mempertahankan harus iman tahu. bahwa ayat di dalam Mempertahankan iman Alkitab boleh, itu benar tapi jangan Pak. sok tahu, ngarang bebas. Ntar diminta dalil, kecimpulungan. Lu dalil yang mana Pak? Sudah saya buktikan dalil. Dalil mana lagi? Ingat gak taruhan Anda tadi dengan Pak Handi Selebes? Itu Anda kalau ngomong ke hakim manapun Anda kalah. Anda harus ngikutin pertanyaannya Handi tadi. Ada gak tulisannya? Ada gak tulisannya? Ada gak tulisannya nih atau dalilnya nih bahwa Maria begini jelas Bunda persis Maria mengandung Elohim. Nah, iya tulisannya persis seperti itu. Ya. Kecuali Anda kasih penegasan, tapi nggak ada tulisannya, tapi ada yang menjurus ke situ, boleh nggak? Anda belum itu sudah saya bantah semua tadi Pak. Sudah saya bantah semua. Bapak dengar nggak tadi saya bantah? Andi Selebes nyerocos terus. Sudah saya bantah semua. Saya saksinya. Memang benar poinnya menuju ke Anda, tapi kan yang diminta persis tulisannya seperti itu. Loh, Anda harus kan sudah kan sudah saya jawab Anda tadi ini Pak. Gentle Pak. Loh, gimana? Sudah saya jawab. Pak, coba Pak Richard, Elohim itu siapa? Coba. Anda tinggal yang menjadi Elohim itu siapa? Richard. Yang menjadi Elohim siapa? Harga diri Anda tuh. Richard, harga diri Anda. Elohim itu siapa? Yang menjadi Elohim siapa sosoknya? Coba saya tanya. Aduh, saya nggak tahu Elohim, saya nggak kenal Elohim siapa. Ya, katanya Anda Kristen. Katolik. Ya, Katolik silakan. Yang menjadi Allah siapa menurut Katolik? Yang buat Tuhanin Yesus pokoknya. Itu yang gue tahu. Loh. Bukan Kristen Anda. Anda bohong. Anda Islam ini, Anda Muslim ini, bukan Kristen, Katolik. Bohong. Buset. Lu bilang gua Islam. Anda penipu. Ini perlu gue telepon nih dari semua yang tenar-tenar orang Kristen nih. Samuel Siaan, Ade Rion. Anda penipu. Perlu gue telepon nih. Anda penipu, Richard. Anda penipu. Sang the better tuh. Coba doa, Richard. Doa Bapak kami Katolik. Oke, dengerin ya. Lu udah fitnah gue nih. Doa Bapak kami Katolik sudah bacakan. Iya. Bapak kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Ku hafal, bawa salam Maria juga lagi. Terus. Enggak, pertanyaannya kalau gua hafal lu berani apa? Enggak masalah, saya cuma tanya. Apa salah saya cuma bertanya? Ya udah, salto. Enggak, lu kan bertanya, gua kasih setengah. Lu nggak terima suruh full. Lu suruh gua full, lu berani apa? Enggak masalah, silakan. Bukan ngerti pertanyaannya gak sih? Anda nggak nyimak pertanyaannya mulu dari tadi. Silakan, Richard. Anda bukan Katolik, Anda Muslim. Ya Allah, buset. Nah, dari logatnya aja Allah. Kalau orang Katolik nggak pernah bilang Allah. Sebentar. Bukan kita Allah. tanya satu-satu yang ada di sini. Buktikan gue doa salam Maria di depan lu ya. Anda jangan bohong. Iya, gue doa salam Maria nih.
Orang Katolik Udah. tidak pernah bilang Allah. Allah itu milik Muhammad, sembahan Muhammad, bukan sembahan orang Katolik. Buset, gue dibilang orang Islam lagi. Allah Anda itu Sebentar, laisa kami sebentar ya, selisih saya mute sayong. dulu. Sebentar, saya mute dulu satu-satu ya. Saya mulai tanya dulu yang ada di sini. Ada Muslim nggak yang mau menjawab? Richard ini Kristen, Katolik apa Muslim? Coba. Katolik. Jawab dong. Katolik dia itu. Katolik. Tuh. Ya begini ya, Pak, sambung-sambung boleh saya ceritakan itu awal mula ke sini memang Gak usah diceritakan, gak usah diceritakan. Nggak percuma ya, juga karena untuk tuduhan apa. kamu, Saya saya juga bohong, apa ya, bohong. menghormati Percuma. Mas Walaupun dia Rikat. Katolik, tapi Katolik bohongan itu, penipu Ya, tapi aja kamu itu. tadi Dia hanya ngaku-ngaku. Mengklaim Katolik. menuduh bahwa Mas Rikat itu Dari- Islam. Maka itu saya saksi. Saya saksi di sini menceritakan kehidupan sedikit menyerempet pribadi. Memang beliau ini seorang Katolik, ya katakanlah kalau Islam itu ada kan Islam KTP. Salah. Mungkin Mas Dia Rikat mengatakan ini juga- Allah itu bukan Katolik dia. Ya, itu terserah kamu. Tapi saya sebagai saksi di sini. Itu Mungkin sembahan Mas Rikat Muhammad, ini Allah itu Kristen sembahan Muhammad. Kristen KTP Ya. begitu loh. Allah Switi itu tidak ada dalam Katolik. Ya berarti itu kan tuduhan kamu mengatakan bahwa Ya itu memang orang, benar dia orang Islam. ucapan Tapi dia berkata tadi itu dia orang mengatakan Kristen. Saya dia mengatakan sebagai sembahannya saksi. tadi Allah, sembahannya tadi Allah. Kalau Katolik tidak mengatakan Allah. Allah Switi tidak Ya, ada. itu kan tuduhan kamu. Makanya dengan tuduhan kamu saya di sini sebagai SWT saksinya. tidak ada dalam Katolik. Tidak ada Ya, itu mengenal terserah dalam kamu, Katolik. itu Berarti tuduhan bohong. kamu. Saya di sini sebagai saksinya. Mas Rikat pernah bercerita di sini. Dan saya menganggap beliau ini bukan orang Islam, tapi sebagai tetap orang Katolik. Iya, Dia sering di Anda sini. silakan Dia menipu, sering silakan di menipu. sini, Oh, apa itu menipu saya nggak bisa, belajar-belajar saya gitu nggak loh. bisa ditipu, saya nggak bisa ditipu. KTP-mu, Ya, itu Cat. kamu. KTP, Cat. Masalah kamu. KTP, Cat, Bisa- perlihatkan. Oh, KTP, masalah Cat, KTP, perlihatkan. nggak Nggak masalah. kamu. Untuk apa diperlihatkan saya nggak perlu. Loh, kamu tadi bilang nggak percaya. Dikasih tahu kamu nggak Ya bilang nggak perlu. jelas mengatakan Allah itu Allah Ya, Muhammad. kalau begitu kita Kalau kembalikan umat aja sama Islam, Mas Rikat. Mas Rikat bukan- bagaimana tentang bukan- tuduhannya Allah kamu Islam. dituduh bukan seorang Kristen, Allah Islam. Katolik. bukan seorang Katolik? Sudah jelas Mas dia. Rikat? Kalau Katolik pasti Allah, bukan Allah Switi. Jelas Richard. Anda jangan bertekiyah. Tunjukin Silakan, Sama KTP-nya saya nggak bisa Richard. di. Richard. Dah. Richard udah nggak? Richard sudah mau bohong, nggak usah berbicara. dipakai itu, nggak bisa. Saya nggak perlu memakai orang seperti itu, karena itu sudah Rikat, berbohong. sudah itu dibuka tipu mic-nya. sudah. Silakan dibuka, Mas Rikat. Kalau dia nggak nipu, ternyata dia benar gimana? Biarkan, Memang benar biarkan. kalau mengatakan Allah itu penipu. Mengatakan Sebentar, Allah sudah sebentar. penipu, Allah Switi itu penipu sudah. Saya mentuhankan Kenapa? Yesus tadi bilang Enggak ada nama Tuhan Yesus. Anda mengatakan Allah tadi, bukan Allah. Orang Kristen itu Allah. Kalau orang Katolik Allah, nggak ada Allah. Ah, Allah itu milik Muhammad, umat Islam itu. Anda penipu. Sekarang kita lanjut ya. Baik, kalau itu katakan Richard penipu, silakan. Tapi Richard bisa membuktikan dia bukan penipu di sini. Di sini tidak ada yang tipu menipu ya. Di sini orang berbicara intelektual, Ini pakai aja otak. untuk membuktikan. Punya swasta. Intelektual menurut ke Anda, Kamu berani menurut masuk orang-orang Zoom enggak. Kristen mana lagi? Ayo Ya. saya masukin kita bareng untuk membuktikan nama saya gimana? Tanya Nggak perlu, Dari nggak CIA, perlu. Biarkan, Anda CIA, sudah friend mengatakan stalking, Allah, Anda Trump mengatakan channel tuh. Allah, Anda mengatakan Allah, sudah salah, sudah Anda menipu. Mau saya Alkitab bilang tidak Allah, dia- kayak mau saya bilang Nabi Muhammad, kayak Di Alkitab tidak, emang membuktikan saya Islam. Alkitab Mengimani tidak ada Islam. mengatakan Allah, ya. Allah tidak, Alkitab tidak pernah Ini udah mengatakan tidak Allah, nyambung. Allah Switi. Saya